Muda Yogyakarta. Keren banget nih Mbak buat video podcast gini. Kira-kira mau ngapain ya? Jadi kita itu ada tugas mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini itu kita bakal ngobrol santai aja ya, ringan-ringan aja sih mengenai seputar anak berkebutuhan khusus seperti itu. Pada dasarnya semua anak itu adalah baik, karena Allah telah menginstal di dalam dirinya itu fitrah yang lurus. Karena Allah memberikan kelebihan di setiap kekurangan, Allah memberikan kekuatan di setiap kelemahannya, Allah memberikan sukacita di setiap suka duka. Seperti halnya itu pada anak yang berkebutuhan khusus ya. Bukan berarti itu dia tidak berguna atau tidak mampu. Mereka butuh perhatian, bantuan, pengakuan dan pengarahan yang lebih dibandingkan dengan anak lainnya, seperti itu. Nah, berbicara tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan nih Mbak. Iya. Jadi ada isu menarik dalam sistem pendidikan nasional, yaitu semakin berkembangnya sistem pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan anak normal di sekolah formal. Iya betul deh. Dan salah satu jenjang pendidikan inklusi di Indonesia itu adalah sekolah dasar salah satunya. Jadi sejak masih usia anak-anak tuh udah ada ya Mbak, ya semacam si kecil udah mulai aktif ya Bun gitu ya. Iya, Udah lagi aktif. Jadi emang apa aja tuh yang diajarin di sekolah inklusi tuh? Biasanya apa aja ya? Penasaran ya mestinya ya. Penasaran banget. Iya. Biasanya itu ya mengikuti kebutuhan kalau itu sih Dek. Nah di sini tuh aku pernah baca jurnal sih dari Fitri Komariah itu tahun 2018 yang meneliti tentang anak tunagrahita. Nah, jadi di situ itu menjelaskan bahwa kecerdasan anak tunagrahita itu di bawah rata-rata. Jadi di situ ada 6 subjek penelitian itu kelas 1 dan kelas 2 SD di Yayasan Miftahul Qulub di daerah Cipondoh, Tangerang. Nah, jadi mereka ini memiliki kesulitan dalam penyesuaian perilaku. Nah, penelitian ini itu juga menggunakan program sensori integrasi, di mana tujuannya ini untuk mengembalikan fungsi panca indera sehingga anak akan terlatih untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri, seperti itu. Emang metode penelitian yang di jurnalnya itu apa ya Mbak? Metode penelitian yang saya baca ini ya di jurnal itu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, ini dengan jenis model evaluasi konteks input proses produk atau lebih sering disingkat CIPP kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Kalau CIPP aja dah. Ya udah bahasa Indonesianya CIPP atau CIP, P-nya double 2, yang dikhususkan ini ke evaluasi hasil. Jadi program ini kan model evaluasi ini itu dikhususkan untuk ke evaluasi hasilnya Dek. Jadi enggak fokusnya lebih ke hasilnya. Nah, jadi pertama itu kan tentunya asesmennya itu observasi dulu ya kita ke yayasannya. Nah, di sana nanti itu kita nyari data-data anak yang memang kategorinya kategori dalam anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan tunagrahita, atau ada juga istilah lain itu gangguan intelijensi. Nah, tapi dalam ini kan tunagrahita. Nah, jadi selanjutnya itu nanti dari data itu kan diperkuat dengan data-data. Tentunya ya di yayasan itu mesti udah ada data dari pihak sekolahan anak ini itu memiliki gangguan ini udah ada diagnosanya. Tentu kita sudah tahu dong diagnosisnya seperti apa, nanti kita dengan mudah kan kita bisa memberikan intervensi lanjutan kayak gimana sih intervensinya, nanti baru kita rangkai intervensinya seperti apa, proses intervensinya seperti apa. Nah, seperti itu. Emang intervensinya tuh kayak gimana? Jadi penelitian ini tuh menggunakan penerapan terapi sensori integrasi, di mana tujuannya tadi kan udah Mbak jelasin tadi di atas. Yang ngembaliin fungsi panca indera tadi. Iya, itu tadi. Mesti teman-teman pada tahu kan itu fungsi panca indera itu seperti apa. Nah, tadi jadi anak tersebut itu lebih tahu gimana cara
merespon lingkungan di sekitarnya dengan baik. Nah, misalnya itu sentuhan dan sensasi yang dirasakan terhadap indera sensori mereka. Jadi setiap anak itu kayak jadi setiap anak itu dikasih perlakuan khusus gitu ya. Contohnya nih, indera penglihatan ya. Itu kan indera penglihatan itu kan atau lebih sering disebut dengan visual. Nah, jadi pertama itu ya si terapis ini itu memberikan gambar sikat gigi. Ini sikat gigi. Nah, nanti anak baru tahu, oh gambar sikat gigi seperti itu. Nah, tujuannya ya agar siswa tadi mampu melihat wujud abstraknya dulu sambil mengingat itu gambarnya tadi. Jadi siswa itu tadi melihat sambil mengingat gambar tersebut, dan tujuannya seperti itu. Selanjutnya itu contoh yang selanjutnya itu ya ada lagi fungsi pembau. Nah, kan itu termasuk panca indera ya, pembau itu. Nah, pembau ini mereka ini nanti akan kayak dikasih dua, ada odol dan ada sampo. Kan itu mesti baunya beda. Baunya itu beda di sana. Jadi anak lebih, oh ini bau odol, oh ini bau sampo itu ya. Jadi ya seperti itu buat yang di sini. Sebenarnya ini fungsinya dari mengembalikan fungsi pembau ini itu anak-anak itu masih cukup baik, karena kan kalau mereka terus dilatih secara kontinu atau secara sering gitu loh. Nah, insya Allah nanti akan cepat nyambung sama tujuan terapis di sini. Nah, jadi peran orang tua itu juga sangat penting loh, Dek. Nah, jadi dibiasakan gosok gigi. Jadi mereka terbiasa mencium bau pasta gigi dan itu sampo. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu mengembalikan fungsi pendengaran. Yang ketiga ya ini tadi. Ketiga. Nah, mengembalikan fungsi pendengaran atau audiotori. Nah, di sini itu tujuannya itu untuk meneruskan suara. Jadi agar lebih mudah dipahami anak-anak. Nah, dengan begitu mereka lebih mudah menirukan suara hewan-hewan tersebut. Setelah terapi ini, mereka jadi lebih mampu untuk bisa menirukan suara hewan tersebut. Sama seperti yang tadi yang saya jelasin sebelumnya tadi, mereka mampu untuk mencium bau bisa membedakan odol sama sampo, terus melihat tadi sikat gigi dan kegunaannya buat apa gitu, mereka jadi sudah bisa gitu. Nah, selanjutnya itu yang keempat ini mengembalikan fungsi perasa. Nah, ini yang indera keempat ini tentang perasa ya, bukan perasaan aku. Mengembalikan perasaan. Iya, bukan udah move on dong. Nah, di sini itu metodenya itu menggunakan makanan dengan tujuan itu agar alat indera perasa itu peka terhadap rasa, kayak gula, rasanya manis. Nah, selanjutnya itu yang kelima tentang mengembalikan fungsi peraba. Contohnya kita dari terapis ini ngasih gelas yang diisi dengan air panas. Tentunya nanti anak disuruh megang. Misalnya ya, contohnya ini gelas diisi dengan air panas. Nanti anak itu disuruh meraba dan memegang. Oh, ini itu rasanya panas. Nanti terapi itu nanti nyebutin kalau ini tuh rasanya panas. Jadi anak nanti dengan mudahnya akan merangsang. Jadi oh ini itu rasanya panas air ini. Terus es, anak disuruh megang es. Nah, di sana nanti anak akan merasakan dingin gimana. Dingin itu seperti ini loh, seperti itu. Yang keenam ini mengembalikan fungsi otot dan persendian. Nah, jadi di sini itu sebenarnya itu inti dari terapi ini itu ya fungsinya itu tentang menyampaikan informasi otak untuk kapan dan bagaimana otak itu berkontraksi. Di yang terakhir ini, contoh yang terakhir ini mengembalikan fungsi keseimbangan atau vestibular. Nah, di sini itu nanti anak itu nanti dikasih bola besar, nanti anak itu disuruh kayak
menyeimbangkan tubuhnya. Jadi naik di bolanya. Naik di bolanya itu disuruh menyeimbangkan. Kan ada kan anak yang nggak seimbang, naik di bolanya gelundung kayak gitu kan, kasihan banget. Nah, nanti di sana terapis nanti ngasih kayak terapi seperti itu. Nah, jadi vestibular ini itu melatih keseimbangan anak-anak agar dapat mereka mampu dan tidak khawatir. Maksudnya ini tidak khawatir dengan aktivitasnya sehari-hari. Nah, jadi kayak jongkok, nanti anak itu nanti diajarkan jongkok gitu. Oh, jongkok ini seperti ini. Terus nanti alhamdulillah ya pada terapis ini nanti tanpa membantu anak tersebut, nanti anak bisa jongkok sendiri dan bangun sendiri kayak gitu, untuk melatih persendian. Nah, persendian sekaligus keseimbangan juga. Keseimbangannya gitu. Juga kan ada juga yang jongkok kayak gini nanti maju ke depan gitu kan, biar supaya anak tersebut bisa beraktivitas seperti biasanya, nggak bisa mandiri, nggak tergantung banget sama orang lain gitu dan lingkungannya, seperti itu. Lanjut nih, jadi ada yang bisa terus gitu atau gimana sih? Jadi setelah itu tuh langsung bisa dia jadi bisa gitu, atau ntar dia besoknya lupa lagi? Nah, jadi ada anak yang secara konsisten dan ada anak juga yang secara tidak konsisten gitu loh, Dek. Jadi mereka itu bisa terus maju terus kalau ada dukungan dari lingkungan dan keluarganya gitu. Dari keluarganya juga melatih, atau yang seperti terapi jelaskan tadi di rumah, baik di rumah maupun di lingkungan tempat tinggalnya, seperti itu. Nah, IQ-nya kan tadi di bawah rata-rata ya, Mbak. Emang sampai berapa sih kok di bawah rata-ratanya tuh? Kalau dari jurnal di sini yang saya baca itu ya, anak yang dikatakan tunagrahita itu di bawah EQ-nya itu di bawah 84. Tapi ada sumber lain itu yang mengatakan 70, EQ 70 ke bawah itu termasuk anak yang memiliki gangguan intelijensi atau tunagrahita. Nah, jadi ada klasifikasinya nih. Iya, mesti teman-teman pada nggak tahu kan itu anak gangguan tunagrahita itu seperti apa nih. Nanti ada contohnya seperti ini ya tuh. Terus lanjutnya, jadi di anak tunagrahita ini nanti tuh ada klasifikasinya, Dek. Nah, jadi ada 3, itu ringan, sedang, dan rendah. Nah, jadi yang ringan itu itu anak mampu didik. Maksudnya ini di sini anak dapat mengikuti pendidikan seperti membaca, berhitung, menulis, dan menggambar pun bisa gitu. Nah, bahkan dia dapat lulus SD dengan kemampuannya. Pada umumnya ini anak tunagrahita ini bermula dari keterlambatannya tumbuh kembang waktu masih bayi. Seharusnya anak ini bisa pada umur misalnya umur 1 tahun itu anak sudah bisa berbicara dan berjalan, tapi anak tersebut belum mampu untuk berbicara dan berjalan. Mungkin umur ke tahun berikutnya berapa bulan selanjutnya itu baru bisa seperti itu. Nah, yang kedua itu klasifikasi sedang. Jadi anak itu bisa mengurus diri seperti makan, minum, dan bergaul dengan anggota keluarga. Nah, dan tetangganya ya kayak anak pada umumnya itu. Namun kemampuan akademik pada anak dengan klasifikasi sedang ini susah untuk menyeimbangkan pelajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu klasifikasi anak tunagrahita dengan berat. Nah, dalam istilah kedokterannya itu disebut bisa disebut dengan idiot, yaitu intelijensinya itu di bawah 25 dan tidak mampu dilatih keterampilan apapun. Jadi anak tersebut itu ya hanya di tempat, ngapa-ngapain di tempat, duduk misalnya berak ya, mereka harus butuh bantuan orang lain, bantuan dari keluarganya juga. Jalan pun nggak bisa atau gimana? Iya, jalan pun itu udah berat banget ya. Jalan pun mereka masih bantuan, mungkin ada yang kursi roda gitu ya. Mungkin banyak macam-macamnya sih, kayak sejenis Down syndrome itu termasuk juga anak tunagrahita. Ya.
Aku juga pernah baca nih Mbak, anak dengan kondisi IQ di bawah rata-rata. Itu tuh dari SD mana ya? SDTW 3 Kota Malang. Itu sekolah inklusi juga SD, sekolah inklusi SD. Iya. Anak kelas 2. Jadi ada 3 subjek tuh di situ. Nah, jadi di jurnal tahun 2018 punyanya Suci Wulandari dan Susanti Prasetyaningrum tentang kemampuan berhitung anak slow learner. Jadi biasanya kan kalau anak normal nih, kalau mereka kurang pintar, itu kemampuannya dapat ditingkatkan dengan kayak misal les, pengayaan dari guru atau bimbingan belajar gitu, ikut-ikut kayak gitu kan. Tapi kalau anak dengan slow learner ini benar-benar membutuhkan bantuan khusus. Biasanya tuh berupa media konkret. Atau juga bisa dengan pengulangan, dan intinya pengulangan ini tuh harus dengan pemberian instruksi yang secara sederhana banget, jadi benar-benar harus didampingin gitu banget lah. Ini biar kemampuan berhitungnya tuh bisa sejajar sama anak-anak normal lainnya. Mirip-mirip ya, itu jurnal kualitatif juga deh. Kalau jurnal yang aku baca itu kuantitatif, makanya desain eksperimen kasus tunggal. Desainnya pakai ABA withdrawal, ABA itulah ABA aja, ABA withdrawal. Jadi desain ini tuh buat menghentikan perlakuan B biar kembali ke baseline A, kan ABA. Jadi B-nya ini dihilangkan biar A yang awal ini bisa menjadi A yang kedua, A2. Nah gitu. Jadi prosedurnya juga kayak biasa, asesmen dulu, kayak wawancara pihak sekolah dulu. Kalau udah dapet subjeknya, baru kita kasih tesnya tes penjumlahan. Terus ada observasi juga, tes kecerdasan pakai tesnya Binet. Binet tes. Ya, Binet atau Binet sih bacanya, itulah. Emang tulisannya apa sih, Dek? Binet. Ya udah Binet aja. Binet aja itu ya. Terus setelah itu juga menyusun jadwal juga, persiapan instrumen. Terus yang asesmen terakhir tuh try out ke subjek lain dengan kriteria yang sama, slow learner juga, tapi bukan subjek yang bakal diteliti ini. Itu tuh buat ngecek layak enggak modul penelitian yang dibuat tuh. Gitu, seperti itu. Terus intervensinya dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan. Itu baru intervensinya doang. Setelah itu ada pasca intervensi sebanyak 3 kali pertemuan. Nah, jadi selama intervensi ini perlakuannya sama. Jadi peneliti ya jadi tutor lah ya, soalnya kan ngajarin bimbing buat bisa berhitung gitu. Jadi bimbing mereka biar bisa berhitung. Nah, penelitian ini tuh makanya metode Montessori, karena tadi kan subjek bener-bener butuh bantuan khusus, makanya media konkret itu. Iya bener banget sih, metode Montessori ini emang pas banget kalau digunain buat subjek yang butuh bantuan khusus media konkret ya. Berarti medianya pakai apa tuh, Dek? Kalau di jurnalnya Mbak siapa tadi, lupa ya Allah. Hayo siapa? Ya udah Mbak si A gitu. Ya Mbak A sama B tadi ya. Medianya tuh pakai STEM game. Nah, karena intervensinya kita sebagai tutor belajar kan ya. Jadi durasi perlakuannya juga disesuaikan kayak anak lagi belajar gitu. Jadi ada 80 menit, 20 menitnya buat intervensi, 60 menitnya buat evaluasi, tes objektif. Nah, hasilnya itu terjadi peningkatan intinya lah dalam kemampuan berhitung. Bisa dilihat di grafik ini. Oke, lihat ya. Nah, jadi di grafik itu tuh ada 3 subjek keterangannya, warna merah, biru, hijau. Itu subjek GH dan M. Jadi di 3 pertemuan awal tes objektif tadi, objektif ya. Tes objektif 3 kali pertemuan awal tuh mereka nilai matematika yang benar tuh nggak sampai 5, bahkan nggak sampai 4, kayaknya 1 sampai 2 doang. Nah, setelah intervensi, di intervensi ini udah mulai meningkat, 5 ke atas. Nah, setelah itu pasca intervensinya itu udah mulai benar-benar bagus, mulai segitu terus gitu loh. 3 kali pertemuan itu udah mulai nilainya udah mulai bagus-bagus semua. Jadi media ini tuh benar-benar bagus gitulah. Dan cara penggunaan media STEM game ini sederhana, jadi orang tua dapat dengan mudah menerapkan kepada anak di rumah. Bukan hanya di sekolah aja, tapi di rumah juga bisa dipakai. Sama ya kayak yang sebelumnya tadi, sama penelitian yang tak baca tadi itu. Dan jadi kedua media dari penelitian yang kita baca masing-masing tadi itu bisa dipakai secara mandiri ya oleh orang tua
Nah, seperti melatih anak dengan kegiatan terapi. Berarti kalau di jurnal kamu itu ya Dek, menjadi tutor gitulah ya. Kalau di Mbak kan tadi kayak kegiatan terapis. Terapis. Nah, kalau di jurnalku jadi tutor, bukan punya aku, maksudnya jurnal yang aku baca. Jadi emang sangat disarankan ke orang tua dengan anak tunagrahita ataupun anak yang slow learner buat mengimplementasikan media dari kita tadi buat menjadi tutor dan menjadi kegiatan-kegiatan terapis gitu. Buat membantu anak bisa beraktivitas biasa sehari-hari gitu. Gitu. Jadi anak berkebutuhan khusus ini benar-benar butuh pendampingan dan pengakuan dari lingkungan sekitar. Benar sekali. Bukan berarti kita yang bisa dibilang normal itu lebih baik dari mereka. Jadi berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang berguna. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau perkataan yang buruk, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen bawah ini ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree.